Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasiro, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru sudah memahami ketiga motivasi perilaku pada manusia, maka guru dapat memahami dan memilah perilaku yang terjadi pada siswa. Jika motivasi perilaku siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sehingga guru harus bisa memunculkan motivasi intrinsik pada siswa yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan seharusnya juga bisa menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan dan meminimalisir motivasi internal dalam murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol sebagai guru, sebaiknya menggunakan posisi manajer. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dengan peserta didik. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan adanya segitiga restitusi tersebut, diharapkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya, yang pertama,
dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif juga dapat terbentuk dengan mendorong kolaboratif semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus dijalankan bersama. Berikutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Padahal selama ini saya terkadang agar anak timbul motivasi dengan cara memberi iming-iming atau penghargaan agar mereka semangat dalam belajar. Tetapi ternyata penghargaan dapat berdampak tidak baik bagi siswa, yakni bisa menimbulkan turunnya kualitas, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya menyadari posisi kontrol seorang guru. Saya biasanya berada di posisi kontrol seorang teman dan juga penghukum. Padahal seharusnya sebagai guru kita berada di posisi manajer dengan cara menangani masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat pada jam pertama masuk sekolah dan yang mau membolos pada saat istirahat kedua. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya dengan adanya kesadaran motivasi internal siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan teman. Saat itu, saya sebagai penghukum sering merasa bersalah karena harus menghukum anak jika berbuat salah. Begitu juga posisi sebagai teman yang kadang anak tidak bisa menempatkan diri. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi manajer dan perasaan saya merasa tenang dan tidak emosi pada siswa. Di sini saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahap saja, yakni menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Hal lain yang penting dipelajari
adalah dalam proses menciptakan budaya positif, yakni dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter jika mereka kelak berada di lingkungan manapun. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Selamat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.